Nun sewu. Permisi. Akibat dari longsor yang kemarin. Ya, Bismillah, semoga 10 korban itu husnul khotimah. Iya, husnul Kita khotimah. berdoa bersama-sama. Semoga korban mendapatkan tempat yang baik di sisi Tuhan. Assalamualaikum, kula nuwun. Membingungkan lokasi ini karena banyak ceruk-ceruk lorong-lorong gitu. Wow, gelap juga. Oke. Astagfirullah. Wah, tuh ngeri banget guys. Oh, ini kayak mau runtuh ini. Kayak mau longsor. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Hebat Venture guys. Dan seperti biasa saya Helmi ya. Di momen kali ini, di video kali ini saya berada di suatu tempat di mana lokasi ini menjadi tragedi bencana longsor yang berada di Pacet Cangar, Kabupaten Mojokerto guys. Nah, lokasinya seperti ini teman-teman. Ya, ini ada BPBD 1, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur teman-teman. Jadi sekarang masih pembenahan, di mana kala itu terjadi tragedi longsor yang sangat dahsyat ya, yang menewaskan 10 orang, diantaranya 1 mobil pick up dan 1 mobil SUV. Oke, kali ini sebenarnya saya nggak akan mereview lokasi ini, tapi saya akan mereview sebuah gua guys. Tapi sebelumnya, mumpung saya di sini, saya akan bertanya-tanya dulu mengenai tentang pembenahan di area Cangar ini ya teman-teman. Oke. Selamat sore Pak. Boleh saya konten ya? Oke. Mau tanya-tanya Pak? Monggo. Pembangunan. Pembangunan apa nih Pak? Pembangunan namanya TPT, Tembok Penahan Tanah. Tembok Penahan Tanah. Ya. Akibat dari longsor yang kemarin. Ya, Bismillah, semoga 10 korban itu husnul khotimah. Iya, husnul Kita khotimah. berdoa bersama-sama. Semoga korban mendapatkan tempat yang baik di sisi Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Nah, di kondisi sekarang ini kan masih pembenahan ya Pak ya. Ini dalam jangka waktu berapa lama ini? Untuk pengerjaan sudah masuk 19 hari ini. 19 hari. Dan perlu diketahui juga bersama, besok akan dibuka sementara. Nah, makanya kami dari gabungan pelaksanaan ini kemarin sepakat melakukan rapat evaluasi terkait pembangunan itu, dan sepakat hari Rabu besok akan dibuka jalur akses dari Pacet ke Batu maupun sebaliknya. Tapi memang lokasi yang kemarin ya dibuka kembali ya. Kita belum tahu lokasi persis terjadi tragedinya kemarin itu di mana. Ini dari sini sekitar berapa meter? Bukan meter lagi, kiloan. Kilo? Sudah dari sini ke lokasi 5 kiloan. 5 kilo Pak? 5 kilo. Dan harapan kami juga tetap setelah saat dibuka nanti kita juga sama-sama waspada. Namanya bencana kita nggak tahu. Tetap kita memasuki wilayah ya berdoa, mohon izin sama alam dan sebaliknya. Tentunya kita bukan keselamatan. Bila ada cuaca, yuk sekarang cuaca hujan, lebih baik balik aja dari kawasan lain. Iya, karena mungkin curah hujan kalau yang hanya tinggi. pengen ke arah Pacet, mau menikmati kuliner di wisata sendi, ada nasi jagung, monggo. Harapan kami seperti itu. Nah, jadi kasihan dari para kuliner di sini, warung-warung yang kemarin Rioyo biasanya harusnya mereka lebaran. Namun ada musibah, saatnya mungkin dari masyarakat ada kepedulian, monggo menikmati. Yang ada di sini ada puluhan warung yang bisa untuk dinikmati nasi jagung. Oke, amin. Semoga ramai kembali ya Pak ya. Amin. Karena memang ini sudah kawasan pelestarian alam, taman hutan.
Taman hutan ya. Di bawah naungan Tahura. Tahura, Taman Hutan Rakyat ya. Oke Pak, saya boleh ke situ sebentar Pak ya. Makasih Pak ya. Sampai sebutkan itu ada perhatian jalur Pacet Cangar akan dibuka pada hari Rabu. Oke. Pukulnya juga jelas, pukul 05 sampai 15. Oke, siap. Terima kasih ya Pak. Sampaikan ke rekan-rekan. Siap. Oke teman-teman, jadi ini mumpung sekalian saya di sini, jadi saya juga akan mereview jalur Pacet Cangar ini guys. Nah jalur Pacet Cangar akan dibuka pada hari Rabu besok 23 April 2025 guys. Jadi terhitung saya mulai upload video ini ya, ini sudah dibuka pada pukul 5 pagi hingga pukul 6 sore. Setelah itu ditutup kembali. Oke. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Oke lah ya. Jadi langsung saja ke lokasi yang akan saya telusuri, yang berada di area Pacet, Kabupaten Mojokerto guys. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru, petualangan terbaru dari HM Adventure. Alright, areanya di sana guys. Oke, saya percepat aja ya. Jadi kalian bisa melihat warung-warung wisata di sini yang sangat cukup sepi ya teman-teman. Biasanya di sini tuh rame banget wisatawan ketika berkunjung ke area Pacet dan ingin menikmati makanan, minuman, dan bersantai ya di sini. Namun sekarang cukup sepi karena takut ya, mungkin setelah tersebarnya video kapan hari itu takut untuk melewati ini guys. Oke, kula nuwun. Assalamualaikum. Oke, ini saya sudah berada di dalam gua ya. Jadi setelah saya melewati pintu masuk, di sini juga ada sebuah papan yang bertulisan aksara Jawa, cuman saya nggak paham ya teman-teman. Lupa guys. Oke. Sebentar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya teman-teman. Guanya jadi seperti ini bentukannya. Jadi kalian bisa melihat di atas sini nih. Di sini ada rembesan air, guys. Nih ya. Ini air, teman-teman. Nah, ini air karena gua ini mengandung mineral air yang sangat banyak banget ya nih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan kalian bisa melihat di sini banyak sekali lorong-lorong yang akan membawa saya nggak tahu kemana. Wow, amazing Pak, sumpah keren banget teman-teman. Oke, kita review yang di sini ya. Jadi gua ini merupakan gua bertingkat 3 yang penuh dengan lorong rahasia guys. Tuh ya, ini tingkat teman-teman. Wow, tuh sampai ke bawah sana. Ini harus pakai tangga guys, atau merayap ke dinding-dinding itu ya, ke dinding-dinding itu. Oke, jadi lorong bertingkat 3 yang penuh dengan lorong rahasia. Dan gua ini sudah ada sejak zaman kerajaan Singosari, di mana gua tersebut digunakan untuk tempat bertemunya para raja-raja besar tanah Jawa, dan juga digunakan sebagai pusat pandai logam yang pada akhirnya menjadi saksi bisu perjalanan zaman. Namun gua ini diteruskan oleh Belanda, dan pada tahun 1942 hingga 1945 gua ini menjadi tempat untuk menyusun strategi perang hutan tropis semasa zaman penjajahan Jepang teman-teman. Dan juga gua ini dijadikan sebagai jebakan neraka. Namun selain tempat untuk jebakan neraka tersebut, gua ini digunakan untuk menyembunyikan harta karun yang berupa emas ya, yang bernama Yamashita Treasure guys. Oke, jadi di sini kalian bisa melihat ada sebuah kain dan ada dupa-dupa di situ ya. Nah, konon katanya ini tuh dulu tempat pandai logam guys. Jadi ini ya teman-teman, ini dulu tempat pandai logam guys. Alright, tempat pandai logam, kalian bisa lihat. Nah, ini kayak anu ya, telenan gitu ya teman-teman, kayak telenan. Oke, kita lanjut lagi ke dalam sana. Ini katanya luas dari panjang dari gua ini berkisar antara 100 sampai 150 meter guys. Panjangnya ya, kalau bertingkatnya sampai ke bawah-bawah sana. Ini nggak tahu saya. Dalamnya sampai ke dalaman berapa meter, itu saya kurang paham teman-teman. Dan juga dinding-dinding gua ini berwarna merah ya guys. Berwarna merah. Ya seperti warnanya bebatuan batu bata gitu. Di sini juga ada lagi lorong ke bawah guys. Oke. Wow. Banyak kelelawar. Ini jangkrik ya teman-teman. Ada jangkrik guys. Jangkrik gua, ini dia. Nih jangkrik gua nih. Jangkrik gua gede banget. Bismillahirrahmanirrahim. Oh kan banyak lorong-lorongnya. Itu juga ada lorong lagi guys. Di sana banyak kelelawarnya loh. Wow. Ini juga ada bolongan lagi teman-teman. Di bawah situ. Ini juga ada lagi ke dalam situ ya. Mengerikan men.
Wow, itu juga ada dupa lagi. Dan ini nggak tahu nih kemana ini. Kecil banget. Kalau saya kesini amat sangat terpaksa sekali harus nunduk guys. Tapi cuma nanti akan membuang-buang waktu. Oke. Oke ya. Kita lanjut ya. Ke sana ya. Wow. Di sini tuh dingin banget teman-teman. Adem gitu hawanya guys. Nggak panas, nggak sumuk ya, nggak ongkep gitulah. Dan seger banget hawanya di sini. Meskipun ada beberapa kelelawar, namun gua ini itu tidak mengandung bau kotoran kelelawar ya. Assalamualaikum. Nun sewu. Basah. Oke. Permisi. Loh, kan ada lagi lorong-lorong itu, ceruk-ceruk ya. Wow. Coba ke sini, guys. Nggak kelihatan ya kayak gini. Ini aja deh. Biar terang gitu. Kelelawar teman-teman. Nun sewu. Permisi. Ini juga ada ceruk lagi ya. Yang buntu gitu guys. Wow. Jadi guys, selain cerita kerajaan Singasari hingga penjajahan Belanda dan Jepang, saat ini gua ini digunakan untuk bertirakat teman-teman, karena jauh dari hiruk pikuk keramaian, dan ketika kita bertirakat itu semakin kusut guys. Jadi tujuannya seperti itu teman-teman. Kelelawar lagi bro. Lucu ya. Jadi kelelawarnya di sini itu berwarna emas. Punggung-punggungnya ya teman-teman ya, badannya tuh emas dan sayapnya tuh hitam. Yang menandakan kalau kelelawar berjenis seperti ini itu tidak bau ya teman-teman. Kotorannya tuh sedikit tidak bau. Wow. Ini juga tempat untuk tirakat guys. Banyak gombal-gombal di situ. Nah, di situ ada kain kuning. Nggak tahu di dalamnya itu apa ya. Kulon wun. Nun sewu. Permisi. Permisi. Ini apa sih? Apa cuman dinding doang atau gimana ya? Oh, dinding doang guys. Oh, ini ada lagi guys ceruk-ceruknya. Ini lebih kecil ya. Nah, ini dia tempat untuk mandi logam. Seperti telan gitu, seperti tadi yang kalian bisa lihat di depan. Di situ juga ada dupa lagi ya. Wow, keren cuy. Gawendeng pak Eke pak, sumpah gawendeng. Wow.
Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut ke bagian yang lurus tadi. Tadi kan saya belok ke kiri ya. Nah, nanti kita akan melanjutkan jalan yang lurus tadi teman-teman. Oke, pelan-pelan. Serius guys, lokasinya di dalam sini tuh sangat tenang, sangat hening. Sangat tenang dan hening. Permisi, kula nuwun. Gede banget ya lorongnya nih guys, gede guys. Tadi saya dari sana ya. Oke. Oh, banyak kendi-kendi teman-teman. Itu banyak kendi-kendi guys. Oh, ini ke bawah lagi ada bolongan lagi tuh. Ini mungkin paling bawah ya tingkatannya di situ. Wow. Coba sih ke sana. Kok banyak air yang netes di situ, kayak deres banget gitu. Ini ada lagi. Bingung ya. Gondang. Banyak lorong-lorong misterius guys. Pantas saja di sini disebut sebagai jebakan neraka untuk menjebak tentara Jepang. Oh, itu ada lagi ke bawah. Ke bawah itu guys. Wow. Ya nggak tahu akan kemana itu. Kalau ke bawah, cuman saya nggak akan ke sana ya. Dalam banget men. Ngeri. Ini basah semua loh. Tuh ya teman-teman. Banyak sekali resapan-resapan air yang netes dari dinding gua ini guys. Oke. Di sini ada kendi. Nuwun. Wow. Wah, ini seger nih diminum nih. Deras banget men. Ini kemana ya? Ini loh guys, ubuntu. Di situ juga ada jalan lagi, nggak tahu kemana. Oke, saya akan meminum ini ya teman-teman. Ini jelas pasti terasa segernya ya. Tuh kan. Ini saya minum ya. Oke, minum air kehidupan teman-teman. Dan ini jelas sangat seger banget airnya ya. Air kehidupan guys. Nikmat.
Seger banget teman-teman, asli. Meskipun kalian bisa lihat sedikit kotor ya, tapi ini seger guys, dalamnya guys, kendi gitu ya, seperti minum air di pegunungan yang mengandung kesegaran langsung dari sumbernya ya teman-teman. Wow, buset men, basah loh. Wih, ini masih ada lagi loh guys, kewendeng. Wah, ini longsor guys, ini ya longsor teman-teman. Dari atas tuh kalian bisa melihat pecahannya. Ih, ngeri men. Ngeri sangat lur. Ini jelas saya nggak bisa ke sana ya teman-teman, karena kalau dilihat dari sini itu licin banget jalannya, karena tanahnya cukup padas dan kelihatan mengkilap gitu ya. Dan area ini merupakan area longsoran yang kalian bisa melihat ini guys, nih ini patahan-patahannya ya teman-teman, tuh patahan-patahan dari longsor dalam gua ini yang menumpuk seperti ini. Set men, wah gak akan ke sana men, terbalik aja ya, takut ada apa-apa gitu. Oke. Bismillah. Ini bahaya ya, karena banyak sekali rebesan air dari dinding gua ini, di atap gua ini loh guys. Takutnya longsornya tuh masih. Nah, di depan sini tadi saya kan lurus ya. Tadi ke sana sudah, ke sini yang belum. Wow. Bingung. Wah, membingungkan guys. Wah, membingungkan lokasi ini, karena banyak ceruk-ceruk lorong-lorong gitu yang memang sangat besar, tapi membuat saya ini menjadi kebingungan teman-teman. Itu ada lagi, ada selambu lagi teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kula nuwun. Gelap. Oke. Ini mungkin tempat bertapa ya. Tirakatnya tuh yang paling fenomenalnya tuh di sini guys. Oh, ada bolongan lagi ke sana. Oke, ini apa ini? Wow. Ada bekas dupa-dupa gitu ya. Ini juga kendi, mungkin untuk meminum air, dan juga ada bendera di sini guys. Bendera merah putih, terus ini payung berwarna kuning dan berwarna putih teman-teman.
Jadi kalau kalian melihat ciri khas dari payung-payung berwarna kuning dan putih ini seperti ini ya, ini ciri khas dari orang Bali guys. Jadi kalau kalian di Pulau Bali di sana, kalian bisa melihat banyak sekali kain-kain kuning seperti ini ya teman-teman. Ini ciri khas dari Bali guys. Oke. Ngeri ya. Wow, gelap juga. Oke. Astagfirullah. Berat. Apa ya? Ada yang jatuh. Batu masa? Iya, batu ya? Ih, batunya ngeri lur. Tuh, ngeri banget guys. Oh, ini kayak mau runtuh ini. Kayak mau longsor ini. Ini sudah ada retakannya ini guys. Ya Allah. Wah, bahaya men. Waduh, apa yang jatuh ya? Apa bener ini serpihan dari batu-batu dinding gua ini guys? Wow. Di atas itu ya teman-teman. Ya Allah, kaget aku. Wah, harus cepat-cepat menyelesaikan misi ini ya. Dan ini saya nggak tahu akan dibawa kemana ini. Oh, ini yang tadi. Loh kan? Ini tadi guys. Tadi kan saya turun ke bawah sini ya. Ngeri lor. Ya Allah. Halo? Apa rek? Suara apa? Permisi. Ada suara guys. Ah, sudah ya. Sudah tidak memungkinkan teman-teman. Takutnya ya itu tadi longsor guys. Karena tadi saya sudah terdengar suara jatuh gitu dari dinding atap gua ini teman-teman, yang jatuh ke bawah, duk gitu. Sontak saya kaget ketika saya mereview tentang payung ya. Ya saya akhiri ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, saya terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum menonton dan subscribe channel ini, buat teman-teman subscribe dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru dari HM Adventure. Saya Almi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu. Peace.